Kami tidak hanya ingin sekedar mengucapkan kata-kata dalam pujian ini Tuhan. Bahwa kami ingin Engkau lebih dari segalanya. Tapi sungguh-sungguh dari hati kami yang terdalam hari ini, kami ingin mengingini Engkau lebih daripada segalanya Tuhan. Lebih daripada emas, perak, permata. Bahkan lebih daripada kesehatan dan kehidupan kami sendiri Tuhan. Kami mau belajar untuk mengingini Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini sebagaimana kami ada. Kami sungguh-sungguh sadar dan mengerti Tuhan, bahwa semuanya karena kasih karunia dan anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah, yang begitu besar atas setiap kami. Kami tidak layak tapi Engkau layakkan kami Tuhan. Kami tidak mampu tapi Engkau mampukan kami Tuhan. Kami tidak kuat tapi Engkau kuatkan kami Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Hari yang spesial yang Kau jadikan buat kami. Kami mau terus bersuka cita di dalam Engkau. Kami mau terus beria-ria di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih untuk ibadah di tempat ini yang memberi kesempatan kami untuk boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Boleh mengalami kekuatan yang baru. Damai sejahtera sukacita Tuhan yang berlimpah-limpah. Bahkan kami percaya kami akan mengalami mujizat Tuhan di tempat ini. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Kami telah memuji-muji, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau disenangkan lewat pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu. Hari ini Tuhan, hati kami terbuka untuk firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, sampaikanlah apa yang menjadi pesan-pesan-Mu, apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Kami mau terima, kami mau tangkap, kami mau lakukan itu dalam kehidupan kami. Karena kami tahu firman-Mu adalah Engkau sendiri. Dan ketika kami menangkap, menerima firman-Mu, kami sedang menerima sesuatu yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Semua yang bukan dari Tuhan, yang mau menghambat pemberitaan dan penerimaan firman-Mu, kami tolak dalam nama Yesus. Kami percaya kami semua pasti diberkati. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Senang bisa kembali bersama-sama dengan Ibu Bapak Saudara sekalian pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa kita semua sudah merasakan ikon sebagai our church, our home, ya. My church is my home. Jadi saya percaya bahwa kita akan terus bersama-sama untuk maju ke depan. Saudara, beberapa hal yang mungkin saya akan coba biasakan sebelum saya menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Saya ingin sampaikan beberapa hal yang sifatnya teknis. Artinya supaya kita betul-betul sebagai orang-orang yang ada di dalam gereja ini bersama-sama, kita bisa terlibat bersama-sama. Yang pertama adalah saya ingin memberitahukan bahwa ibadah kita yang pertama, kita setiap minggu ada 2 kali ibadah. Ibadah yang pertama ini kita mulai bulan ini, untuk setiap minggu pertama dan minggu ketiga, itu kita akan adakan yang namanya School of Life. Ya. Apa itu School of Life? Itu kita mendapatkan pelajaran-pelajaran yang sifatnya praktikal, seperti yang kemarin ini, minggu pertama kita membahas mengenai relationship, hal-hal apa saja yang bisa meningkatkan dan mengganggu hubungan, satu hubungan, baik itu dalam keluarga, rumah tangga, dalam pertemanan, bisnis, dan sebagainya. Jadi kita diingatkan kembali, di sana ada tanya jawab saudara. Jadi polanya adalah pujiannya tidak terlalu panjang, tetapi lebih banyak hal-hal yang dibahas keseharian, lalu ada tanya jawab. Ya, kita dalam suasana ibadah, tetapi ibadah yang mendapatkan pelajaran. Nah nanti minggu ketiga ini Pak Agung juga akan umumkan ada satu tema atau satu topik yang baru. Nah minggu kedua dan minggu keempat setiap ibadah pertama seperti hari ini tadi pagi kita akan adakan doa, pujian, penyembahan dalam unity bersama-sama. Ya, jadi apa yang dilakukan justru lebih banyak pujian, penyembahan, doanya bersama-sama. Ya, kalau kita rasakan mungkin dalam ibadah raya rasanya kurang. Ya, kalau kita dalam ibadah pertama minggu ke-1 dan ke-3 itu rasanya juga bisa kurang karena cuma sedikit. Tapi kita khususkan. Saudara, Tuhan taruhkan ini supaya kita lebih banyak masuk dalam doa, pujian, penyembahan dalam unity bersama-sama. Yang mengerti boleh katakan amin. Ada sesuatu yang dahsyat yang luar biasa saudara. Ketika kita lakukan tadi saya merasakan ada sesuatu breakthrough. Ya, kita berdoa
Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita mulai berdoa. Biasanya mungkin kalau hanya untuk kota, bangsa kita hanya sekedar doa penutup, tetapi tadi kita khususkan, ya, kita berdoa. Kita berdoa buat para pemimpin-pemimpin bangsa kita khususkan. Kota, bangsa kita doakan. Nanti akan ada topik-topik lagi yang lain. Jadi saya mendorong saudara, itu berbeda dengan ibadah raya seperti ini. Ya, kalau ibadah raya seperti ini mungkin dengan pola-pola yang sudah umum, sudah rutin, tapi itu pun juga tetap kita akan usahakan sebagaimana sesuai dengan visi kita akan menjadi satu tempat atau sarana di mana kita semua keluarga-keluarga boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan, lalu diubahkan dalam hadiratnya, lalu kita akan berdampak. Mengapa demikian, saudara? Saya mengerti bahwa hari-hari ini persoalan kita begitu banyak sekali, ya, mulai dari orang-orang saudara bisa sebutkan dari anak-anak kecil sampai orang-orang tua sekalipun, orang-orang yang mungkin kurang berpendidikan sampai yang very intelek, atau orang-orang yang miskin sampai orang-orang kaya, semua punya permasalahan dan tidak mudah diselesaikan secara manusia. Tetapi apa yang kita bisa lakukan? Bawa dalam hadirat Tuhan dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, kemarin ini saya mendapatkan satu statement yang luar biasa. Dikatakan begini, untuk sesuatu yang menyenangkan harus diatasi oleh yang lebih menyenangkan. Ya. Apa artinya, saudara? Saya menangkap, ada satu statement yang disampaikan kepada saya, dan saya menangkap seringkali, saudara, manusia itu sudah merasa nyaman dengan kondisinya yang ada saat ini. Ya. Terutama orang-orang yang sudah ada di dalam comfort zone, apakah itu orang-orang yang, ya, kalau kita melihat anak-anak kecil sekarang ini sudah rasanya udah nggak memerlukan Tuhan lagi. Karena kalau kita berbicara mengenai Tuhan is a provider for us, wah, yang sediakan papa mamanya, sudah. Tuhan pelindung, yang melindungi itu dia nggak pernah lihat bahwa dia dalam bahaya. Semuanya ada bodyguardnya, ada neninya, ada papa mamanya yang jagain, bahkan ada anjingnya yang jagain juga. Jadi apa yang mau dipergumulkan lagi? Kalau ada permasalahan dia datang sama papa mama, beres semuanya, ya, bisa diselesaikan. Begitu juga dengan orang-orang yang katakanlah orang-orang dewasa. Jadi udah dalam satu tingkat kenyamanan. Ya. Nah, dalam kondisi yang seperti itu tidak ada lain, saudara, bahwa kita kalau memang betul-betul mau mengenal Tuhan, itu mereka harus bisa merasakan yang lebih daripada itu. Ya, kalau saya punya kekayaan yang banyak, saudara, saya sudah menikmati kekayaan ini, saya nggak merasa Tuhan. Nggak merasa perlu Tuhan, kalau memang Tuhan itu saya tidak rasakan lebih daripada kekayaan saya. Itu sebabnya ketika tadi kita nyanyi lagu yang terakhir itu, saya merasakan bahwa memang kita sedang diajar oleh Tuhan, dibawa oleh Tuhan untuk kita bisa mengingini Tuhan lebih daripada segala-galanya. Ya. Bagi orang-orang tertentu mungkin masih berpikir, ya, saudara, kalau dikasih pilihan, emas, perak, dan permata. Tadi dalam Mazmur saya katakan lebih dari emas, perak, dan permata. Apakah benar demikian? Ya, bagi kita yang betul-betul mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saudara, itu kita bilang, ya, Tuhan lebih segala-galanya. Kenapa saya bisa katakan demikian? Karena Paulus sudah pernah mengatakannya dalam Filipi, pasal yang pertama dikatakan, apa yang bagiku dahulu merupakan satu keuntungan, sekarang kuanggap rugi. Ya, satu kerugian, bahkan dianggap sampah. Karena apa? Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku itu lebih mulia dari segala-galanya. Nah, inilah yang kita usahakan, saudara, dalam gereja di tempat ini yang Tuhan memang sudah tanamkan dari sejak awal. Ya. Mungkin belum mencapai itu, mungkin belum kita semua mengalami seperti itu, tetapi ini misi yang Tuhan taruhkan juga, visi yang Tuhan taruhkan dalam hati saya untuk betul-betul mereka mengalami ini. Dan kalau sudah mengalami seperti itu, ya, saya pernah ketemu dengan seorang wanita, sudah betul ini kejadian betul. Ya. Dia orang muda, wanita muda ini suka makan ekstasi. Ya. Ketika dia diajak ibadah, pada waktu itu Icon belum ada, saudara. Habis ibadah, dia bilang begini, ini betul-betul statement yang keluar. Wih, ini mah 5 kali lebih daripada ekstasi, katanya asiknya di dalam hadirat Tuhan. Saudara. Mereka bisa bilang begitu, ya. Kalau orang udah sampai seperti itu, pasti ekstasi ditinggalkan. Ya. Tapi kalau ibadah kita belum mencapai seperti itu, saudara, ya belum bisa. Ya.
Nah ini kita sama-sama, ini yang saya sampaikan, ayo kita sama-sama terus, saya bersama-sama dengan tim yang ada, penggembalaan, leaders yang ada, kita sama-sama, ayo bagaimana? Ya, karena permasalahan banyak, orang-orang yang mapan juga sudah, tapi bagaimana kita mesti sampai kepada titik di mana Tuhan akan dialami oleh setiap pribadi kita. Dan kalau kita sudah alami puncaknya seperti itu yang lain sepertinya gampang. Ya. Nah, beberapa kegiatan yang saya perlu ingatkan juga, kita akan ada setiap kali itu ada penyerahan anak. Ya, bagi Bapak Ibu yang punya anak, belum pernah diserahkan anak-anaknya, ayo diserahkan kepada Tuhan, karena anak-anak ini menjadi incaran iblis, saudara. Ya, kalau enggak diserahkan, wah itu pasti. Tapi kalau kita diserahkan kepada Tuhan, minimal malaikat Tuhan tuh ada jaga di sana. Ya, sebetulnya malaikat Tuhan jaga aja udah cukup. Dan kedua, dia akan masuk dalam rencana Tuhan, sehingga dalam pergaulan dan sebagainya yang tidak baik itu masih terlindungi. Lalu baptisan pada minggu ketiga. Minggu ketiga besok, saudara, akan ada baptisan. Bagi Bapak Ibu yang belum dibaptis, cepat-cepat dibaptis. Baptisan ini adalah metrai, tanda bahwa kita sepenuhnya sudah menjadi milik Tuhan. Ya, metrai yang tidak bisa dibatalkan oleh apapun juga. Mungkin kalau kita terima Yesus dalam hati, memang betul saudara, tapi iblis seringkali itu mengintimidasi kita. Ya, kalau kita mengalami sesuatu yang tidak baik, mana katanya kamu anak Allah. Ya, saya sudah terima Yesus, tapi seringkali digocoh oleh iblis sehingga kita ragu-ragu. Tapi ketika kita dibaptis, itu satu metrai yang tidak bisa dibatalkan oleh siapapun juga, tanda bahwa kita sungguh-sungguh sudah menjadi milik Tuhan. Ya, baptisan yang kita lakukan adalah baptisan diselam, karena arti kata baptisan itu berasal dari kata baptisma itu artinya sesuatu dimasukkan dalam air dan diangkat kembali. Ya. Lalu kita juga ada pelayanan kunjungan, mendoakan, counseling. Bagi Bapak Ibu yang memerlukan pelayanan-pelayanan ini, jangan sungkan menelpon ke sekretariat di GBI Icon. Kita juga ada kulkul, atau juga mungkin nanti akan dibentuk kulkul. Nah, apa yang dimaksud dengan kulkul? Singkatan dari Community of Love, yaitu satu komunitas kasih di mana setiap kita, jemaat-jemaat itu akan bertumbuh bersama. Ya. Akan bertumbuh bersama, akan belajar bersama dalam konteks yang lebih kecil daripada ibadah raya, tapi bukan pola ibadah raya. Ya, kita yang tadinya nggak bisa berdoa, nanti di sana bisa berdoa bersama-sama, bisa belajar berdoa, yang tadinya nggak bisa mimpin pujian, tapi lebih lagi daripada itu adalah kita diarahkan juga untuk bisa bertumbuh dalam kerohanian dan dalam kehidupan kita. Saudara yang ingin rumahnya dipakai untuk kul, tolong daftarkan kepada Pak Rofian, ada di belakang. Pak Rofian itu sebagai kopester yang menangani kul. Ya, ini penting, nanti kita akan bagi jemaat-jemaat ini dalam daerah-daerah. Lalu yang berikutnya, saudara, ada pelayanan misi, pelayanan sosial, diakonia. Saudara diingatkan untuk kita juga sama-sama berbagi pelayanan-pelayanan bagi orang-orang di sekitar kita yang memerlukan pelayanan ini. Nah, ada juga upper room. Ya, upper room itu hari Selasa. Apa yang dimaksud dengan upper room? Ini adalah sarana untuk kita berdoa bersama-sama. Kalau saudara atau Bapak Ibu punya permasalahan yang mungkin tidak bisa ditanggung sendiri atau dengan orang-orang di sekitar, tapi saudara harus perlu bawa dalam doa, naik ke upper room bersama-sama, nanti kita akan doakan bersama-sama. Nah, hari Sabtu, saudara, biasanya itu selalu setiap Sabtu itu ada doa fajar. Tapi mulai bulan ini kita rubah. Setiap Sabtu tetap ada doa, cuma saya bagi Sabtu ke Sabtu itu untuk kita pengerja, saya bersama-sama dengan pengerja itu, harap perhatian bagi para pengerja. Sabtu pertama itu selalu kita harus pergi ke Sentul untuk bertemu dengan Pak Niko. Ya, dalam pertemuan yang besar dihadiri oleh 9.000 orang, pengerja-pengerja semua, saudara. 9.000 orang kita mendapatkan visi dan tuntunan dari Pak Niko. Jadi seluruh pengerja harap mencatat setiap Sabtu pertama. Ya. Sabtu kedua itu adalah doa pengerja untuk pengerja Icon. Ya, khusus untuk Icon. Para pengerja harap memperhatikan hal ini. Yang ketiga, saudara, Sabtu ketiga, saya ingin mengajak saudara dan juga pengerja untuk yang mungkin belum pernah, kalau Pak Niko suka bilang, ayo masuk ke menara doa, masuk ke menara doa. Setiap Sabtu ketiga kita akan sama-sama berangkat ya, dari sekretariat itu ke menara doa di Sentul di lantai 12.
Pak Niko seringkali bilang, itu orang-orang luar negeri itu mereka merasakan apinya, mereka merasakan berkatnya, hamba-hamba Tuhan yang punya nama itu mereka merasakan luar biasa. Tapi kadang-kadang mungkin kita yang tahu aja juga mungkin masih banyak yang belum tahu juga ya. Nah saya ingin ajak kita supaya bisa ke sana itu setiap minggu ketiga, nanti akan terus diumumkan. Dan minggu keempat baru kita adakan doa fajar di Sekretariat GB Icon, saudara, jam 6 sampai jam 8 pagi. Ya. Ada yang tertawa sama saya, saudara. Tertawanya begini, Pak, kurang pagi kayaknya, namanya doa fajar, tapi kok jam 6? Betul, saudara. Ya. Tapi saya bilang nggak apa-apa, kita mulai start dulu aja jam 6. Ya. Jam 6 aja juga mungkin masih banyak yang belum terlalu bisa bangun, tapi kita usahakan. Ya. Kita namakan tetap doa fajar, jam 6 sampai jam 8 pagi. Kalau ke menara doa di lantai 12 itu jam 8 sampai jam 10 pagi. Ya. Jadi kita akan adakan ini. Nah beberapa hal ini supaya kita terinform dengan baik. Saudara mungkin ada beberapa informasi yang belum tersampaikan, tetapi nanti setiap kali saya naik ke mimbar ini saya akan sampaikan beberapa hal. Satu hal lagi yang terakhir, jadi jemaat kita sudah bagi wilayah-wilayah dan juga untuk pemerhati, saudara. Ya, dari beberapa ratus yang ada data pada kita, saya sudah bagi, mengkelompokkan untuk kita minimal memperhatikan, ya saling memperhatikan. Ini dalam rangka My Church is My Home. Saya berterima kasih untuk artikel dari Pak Ian Tangkilisan juga yang menulis, kalau saudara membaca di sana, The Significance of My Church is My Home in Our Vision and Mission. Ya. Nah, kita akan memperhatikan, saudara. Masing-masing. Jadi saya sudah punya lebih kurang 25 orang pemerhati, di mana setiap minggu itu dilihat, ya. Oh Bapak ini datang. Nah kalau enggak ya cuma dicek aja, ya. Misalnya pas hari ini enggak ada, cuma dicek, Pak hari ini enggak kelihatan, oh iya saya lagi ada acara, oh iya yang penting baik-baik ya Pak, udah cuma gitu aja saudara, enggak akan direpotin, enggak akan, karena mungkin takutnya saudara nanti ditanya-tanya, enggak, saya sudah bilang itu bukan untuk itu, ya, hanya untuk ngecek, oh iya, bahwa sedikit banyak kita ada, jadi saudara nggak usah mungkin by BM gitu ya atau SMS itu seperti itu. Nah nanti saudara kita bisa jadikan ini satu komunitas yang bagus juga ya. Beberapa orang yuk kita kumpul, ya kita mungkin doa bersama, ya kita makan bersama, nanti bisa seperti itu. Ya jadi saudara sudah mendapatkan gambaran, mungkin nanti minggu depan saya akan umumkan orang-orangnya, tapi kira-kira seperti itu. Baik, itulah beberapa hal My Church is My Home, supaya kita sebagai anggota keluarga di tempat ini juga kita boleh mengerti apa yang menjadi bagian kita yang kita bisa dapatkan dan kita bisa lakukan sebagai anggota keluarga. Nah sekarang sisi My Church is My Home, yang kedua yang dimana Tuhan yang akan berbicara kepada kita. Ya. Mari kita akan melihat firman Tuhan yang terambil dari dalam kitab Yeremia, fatsalnya yang ke-7, ayat yang ke-22 dan ke-23. Yeremia fatsal yang ke-7, ayat 22 dan 23. Saudara, sekali lagi sebagai informasi, sejak September tanggal 4, 2013, itu tahun Yahudi itu berubah dari tahun 5773 menjadi 5774. Mereka menamakan tahun Ain Dalet. Ya, kenapa Ain Dalet? Karena 74. Ain 70, Dalet itu 4. Ya, jadi 74. Nah, di dalam tahun Ain Dalet itu, saudara, mereka menangkap sesuatu. Dalet itu melambangkan, yang pertama adalah soal miskin. Yang kedua itu melambangkan soal pintu. Dalet itu juga melambangkan telinga, dan dalet itu melambangkan saksi. Jadi hamba-hamba Tuhan mulai melihat bahwa di tahun Ain Dalet ini apa yang mereka katakan soal miskin ini bukan soal kemiskinan, tetapi bagaimana di hadapan Tuhan kita itu harus merasa miskin. Artinya kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Itu sebabnya ketika pintu di sini bukan hanya sekedar pintu-pintu terbuka, tetapi pintu hati kita juga harus membuka diri kepada Tuhan. Apa yang Tuhan ingin kerjakan. Dan gambaran tentang telinga itu gambaran bagaimana kita harus terus-menerus mendengarkan apa yang menjadi suara Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan.
dan akhirnya menjadi saksi Tuhan. Ya, karena kita mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, mari kita baca dalam Yeremia 7 ayat 22 dan 23. Ini adalah bagian daripada apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan di tahun Ain Dalet ini. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sungguh pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Saudara, ayat ini ketika saya dapatkan waktu saat teduh, saya sungguh-sungguh diingatkan kembali. Tuhan bilang begini, dari sejak dulu zaman nenek moyangmu, aku tuh gak pernah berbicara mengenai persembahan-persembahan yang aku inginkan daripadamu. Cuma satu saja yang aku inginkan, apa? Tuhan katakan, dengarkan suaraku. Cuman itu saja. Dengarkan suaraku, dengarkan suaraku. Boleh ucapkan sama-sama, dengarkan suaraku. Yang Tuhan katakan, dengarkan suaraku, dan setelah itu dikatakan, ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu. Saudara, dari sejak Adam dan Hawa, saya menangkap ini Tuhan cuma minta itu. Enggak ada yang lain, saudara. Ketika Tuhan berbicara kepada Adam di Taman Eden itu, Tuhan katakan semua pohon dalam taman ini boleh dimakan buahnya. Kecuali pohon pengetahuan yang baik dan jahat, jangan dimakan buahnya. Itu maksudnya adalah Tuhan katakan dengarkan suaraku dan ikutilah seluruh perintah yang kuperintahkan kepadamu. Tapi enggak dilaksanakan, saudara. Dan begitu juga dengan bangsa Israel. Tapi yang luar biasa, saudara, yang kita boleh garis bawahi juga, saudara. Tujuannya apa sih? Ketika Tuhan berkata, dengarkan suaraku dan ikuti seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, yaitu dikatakan supaya kamu, apa saudara? Boleh dibaca, ditayangkan. Supaya kita berbahagia. Satu tujuan. Saudara, ketika kita mengerti akan hal ini, tidak ada satupun pikiran Allah, rencana Allah, keinginan Allah buat setiap kita. Apalagi orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, tubuh dan darah Yesus. Untuk kita tidak berbahagia, tidak ada satupun. Cuma kalau kenapa ada orang gak berbahagia, pasti masalahnya cuma dua hal tadi. Gak dengerin, gak taatin. Tidak dengerin, tidak taati. Tidak dengerin, tidak taati. Kalau kita mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti seluruh, bukan sebagian, apa yang Tuhan perintahkan pada kita, kita pasti berbahagia. Itu sebabnya saudara, kita perlu hati-hati dalam bicara mengenai kebahagiaan atau kesuksesan ini. Apa arti atau definisi daripada kebahagiaan, kesuksesan yang sejati itu? Saudara, jangan terjebak. Kebahagiaan atau kesuksesan sejati itu bukan ketika kita punya uang banyak, ketika kita punya sesuatu yang diukur dengan ukuran manusia, saudara. Karena ada banyak orang-orang juga yang di luar Tuhan itu, kalau kita mau ukur seperti itu, apakah mereka berbahagia? Ya, kita bisa sebutkan orang-orang yang sangat-sangat luar biasa, tanda kutip secara manusia, di mana mereka tidak mengenal Tuhan, tetapi mereka memiliki apa yang kita namakan itu sebagai kebahagiaan atau kesuksesan. Kita perlu hati-hati. Tapi hari ini kita perlu mengerti definisi kebahagiaan yang dari Tuhan. Yang sejati adalah ketika kita bisa mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti seluruh jalan yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita. Itulah kebahagiaan. Yang mengerti dan percaya boleh katakan amin. Saudara, ketika saya merenungkan mengenai mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang kuperintahkan kepadamu, saya diingatkan mengenai satu tokoh yang di Alkitab yaitu Daud. Ya, coba kita melihat di dalam Kisah Rasul 13 ayat yang ke-22. Dan kita sambung dengan ayat yang ke-36. Kisah Rasul 13 ayat 22 dan 36. Kita baca bersama-sama. Kisah Rasul 13 ayat 22, lalu nanti kita sambung ayat yang ke-36. Firman Tuhan katakan demikian.
Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. 36, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Saudara, kata kebinasaan jangan saudara bilang, oh kok Daud binasa. Maksudnya tuh kepada kematian, cuman Indonesia diterjemahkan dengan kebinasaan. Ya. Kita melihat di sini seorang tokoh yang dikasih label sama Tuhan. Ya. Hanya ada 3 tokoh di Alkitab yang dikasih label sama Tuhan, berkenan. Yang pertama adalah Yesus, yang kedua adalah Henokh, yang ketiga adalah Daud, saudara. Nah, kita mau belajar dari kehidupan Daud saja. Nah, kenapa kok si Daud ini bisa dikatakan berkenan? Karena dikatakan dia melakukan segala kehendak Tuhan. Orang bisa melakukan kehendak Tuhan tapi belum tentu sepenuhnya. Itu sebabnya Tuhan enggak memperhitungkan. Di dalam kitab Roma kalau saudara baca dari 10 hukum Taurat, saudara, ada 10 hukum Taurat yang saudara disuruh sama Tuhan. Lalu satu saja saudara tidak lakukan, maka firman Tuhan katakan dengan sendirinya itu semua gugur. Kenapa demikian? Karena Tuhan katakan bukan soal melakukannya, tetapi siapa yang berfirmannya. Ketika engkau tidak melakukan satu bagian daripada firman Tuhan, dari 10 firman Tuhan yang disampaikan itu, maka dengan sendirinya kamu sedang berkata, saya tidak mau mengikuti apa yang kau suruhkan kepadaku. Jadi kita perlu hati-hati saudara, ketika kita membaca firman Tuhan, kita melihat, mengerti kehendak Tuhan, itu jangan sampai dipilih-pilih. Ketika kita pilih-pilih, ada satu bagian saja, itu sama juga dengan kita menolak Tuhan sesungguhnya. Itu sebabnya kenapa Tuhan begitu berkenan kepada Daud, karena dia melakukan segala kehendak Tuhan. Dan dia melakukan kehendak Tuhan itu pada zamannya. Persis di mana dia ada, dia hidup. Saudara, mari kita renungkan bagaimana kehidupan Daud ini. Saya ingin membandingkan dengan ayat Alkitab yang ada di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Mari kita baca bersama-sama. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Supaya kita bisa mendapatkan gambaran perbandingan. Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, sebelum kita renungkan Daud, saya ingin ajak kita melihat hal ini. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri. Kalau Tuhan Yesus berbicara seperti ini, berarti memang ini terjadi. Memang ini betul-betul ada, bukannya tidak ada. Nah, dikatakan, bukan setiap orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Saya renungkan siapa sih yang suka menyebutkan Tuhan, Tuhan itu saudara. Ya, saya melihat orang yang suka pakai kata Tuhan, Tuhan itu yang pertama pendoa. Ya, makanya mesti hati-hati saudara. Karena orang berdoa tuh Tuhan, Tuhan. Atau kita orang yang suka berdoa Tuhan, Tuhan. Tuhan katakan belum tentu lo masuk surga. Ya. Yang kedua adalah pengkhotbah nih saudara. Termasuk saya juga. Tadi saya sudah katakan firman Tuhan, mari kita baca firman Tuhan. Tuhan, kata Tuhan, Tuhan itu kita sebutkan. Belum tentu masuk surga. Yang ketiga adalah orang-orang Kristen yang suka bersaksi. Ya, bersaksi, oh Tuhan baik, oh Tuhan baik, oh Tuhan tadi begini, Tuhan melindungi. Itu pakai kata Tuhan, Tuhan, belum tentu masuk surga. Saudara, ini satu pernyataan yang mungkin saudara mengagetkan saudara, tetapi saya ingin bawa saudara untuk mengerti lebih lanjut lagi. Tuhan katakan bukan orang yang seperti itu, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Perhatikan di dalam ayat 22 dikatakan begini, pada hari terakhir
Banyak orang akan berseru kepadaku. Jadi kalau bicara banyak itu saudara, ukuran Tuhan itu, wah. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Kalau saudara melihat orang-orang yang punya pelayanan seperti ini hari-hari ini, wah betapa mengaguminya mereka. Betul-betul saudara, ngusir setan. Kalau saudara lihat orang seperti ini, wah ini hebat sekali. Mengadakan banyak mujizat, bernubuat saudara. Tapi apa yang terjadi? Ironis sekali. Dalam ayat 23 dikatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Saudara, saya membayangkan orang-orang ini yang sudah biasa tanda kutip menyebutkan Tuhan, Tuhan. Dan punya pelayanan seperti itu, bagaimana mungkin Tuhan tidak mengenal mereka? Bagaimana mungkin, saudara? Tuhan bilang mungkin. Sangat mungkin. Karena dengan nama Yesus, saudara, itu nama siapa saja yang pakai. Kalau saudara mungkin nggak kenal Tuhan, saudara bilang dalam nama Yesus keluar. Itu nama Yesus itu ampuh luar biasa. Makanya banyak orang suka pakai nama Yesus tanpa pengertian, kok hebat ya, bisa. Ya. Kalau misalnya saudara lagi mabuk-mabukan, tiba-tiba nyetir, mau tabrakan, terus habis itu saudara udah mau ketabrak, saudara kesebut bilang Yesus begitu. Bisa tertolong. Ya, sepertinya, gua mabuk nyebut nama Yesus saya bisa masih tertolong. Bukan kitanya saudara, tapi karena Yesusnya. Nah saudara bisa bayangkan bagaimana orang-orang ini, mereka kaget sekali. Ketika Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Oh saudara, pada waktu saya renungkan hal ini, wah ini bahaya. Kalau Tuhan kasih gambaran seperti itu bukan gak ada pada saat-saat ini saudara. Tapi Tuhan sedang memperingatkan kita, jangan sampai nanti, kalau udah sampai nanti, itu udah telat. Waktu Tuhan bilang, I never knew you. Dan yang lebih parah lagi, Tuhan klasifikasikan ini sebagai pembuat kejahatan. Saudara, saya bilang, kenapa Tuhan kok mereka lakukan itu sebagai pembuat kejahatan? Tuhan bilang, itu bisa, ya istilahnya, nipu aku itu. Pakai nama aku, tetapi aku nggak suruh, nggak kenal. Saudara sama aja, kalau saudara mungkin nggak terlalu kenal saya, terus pakai nama saya, nipu sana, nipu sini. Ya. Kita pakai nama-nama orang, nipu sana, itu berat sekali, pidana saudara. Dan saya membayangkan Tuhan katakan ini berat. Ya. Itu sebabnya masalahnya bukan soal apa yang mereka lakukan. Mereka tidak punya hubungan dengan Tuhan. Mereka nggak bisa dengar suara Tuhan. Mereka nggak tahu apa yang jadi kehendak Tuhan. Karena itu saudara, kita perlu hati-hati. Saya mau pesankan sebagai penggembalaan di tempat ini saudara. Pesankan hati-hati, tidak semua hal-hal yang rohani itu merupakan dari Tuhan. Tidak semua hal-hal yang rohani itu merupakan kehendak Tuhan. Saudara mesti tangkap ini. Saya pernah katakan seorang artis rohani sama artis non rohani, nyanyi lagu rohani. Ya, yang non rohani bisa nyanyi lagu rohani, bisa saudara. Tapi apakah itu berkenan kepada Tuhan? Apakah didengar? Enggak. Setiap kegiatan kerohanian itu sebabnya saya berkata kepada para pengurus yang ada di gereja ini. Gereja kita adalah His Presence Driven Church. Ya. Kalau udah enggak bawa pengenalan pada Tuhan, enggak bawa perjumpaan dengan Tuhan, cuman kegiatan-kegiatan di drop aja, enggak usah ada. Ya buat apa kita bikin kegiatan-kegiatan seperti itu? Itu harus berkaitan dengan apa yang jadi kehendak Tuhan. Itu sebabnya saudara yang paling sulit adalah bagaimana kita bisa menemukan suara Tuhan ini, mendengarkan suara Tuhan lalu kita realisasikan dalam program-program yang ada. Kita enggak mau bikin program yang ikut-ikutan. Kita enggak mau bikin program yang sekedar, kita untuk menarik jemaat banyak. Bukan itu, saudara. Karena dari sejak awal Tuhan katakan, this is a presence, His presence driven church. Jadi harus betul-betul connect. Enggak gampang buat saya sebagai gembala dan juga tim pengurus untuk bisa dengar-dengaran. Tapi inilah yang Tuhan mau, saudara. Supaya kita betul-betul mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sekali lagi, ketika segala sesuatu termasuk yang rohani, dilakukan bukan karena kehendak Tuhan, itu pasti tidak berkenan. Apalagi
Kalau kita pakai nama Tuhan, itu menjadi kejahatan di mata Tuhan. Ya. Ini sisi yang satu yang kita sudah lihat ya. Jadi orang yang Tuhan bilang, aku tidak pernah mengenal kamu, dan pembuat kejahatan, itu orang-orang yang dewasa, saudara. Orang-orang yang sudah makan asam garam dalam pelayanan yang hebat, tanda kutip, yang di mata manusia itu luar biasa. Sekarang saya ingin ajak kita kembali kepada Daud. Bagaimana dengan Daud? Daud ini luar biasa, saudara. Ketika tadi dikatakan Kisah Rasul 13, Saul sudah ditolak oleh Tuhan. Ya, Tuhan itu menemukan Daud. Bagaimana dia menemukan? Dia udah lihat ini seluruh dunia dari 7 miliar yang ada dulu, nggak tahu berapa banyak, tapi Tuhan bisa lihat, oh ini orang berkenan di hatiku. Bagaimana Tuhan menemukan atau Daud bisa dimunculkan? Daud itu seorang penggembala kambing domba, dipercayakan sama papahnya itu 2-3 ekor, saudara. Ya. Anak ke-8 daripada 8 bersaudara. Tidak dijelaskan orang tuanya seperti apa, tetapi anak banyak, saudara. Tapi kakak-kakaknya Daud itu ada yang jadi perwira, ada yang wah luar biasa. Dia ini anak bawang. Satu ketika Samuel diminta sama Tuhan, kamu pergi menemui Isai dan nanti suruh anak-anaknya lewat jalan di depan kamu dan nanti aku akan kasih tahu yang mana yang kau harus urapi sebagai raja menggantikan Saul. Saudara, saya mau kasih tahu, Samuel sebagai nabi Tuhan, Tuhan tidak membukakan segala sesuatu secara gamblang dan sampai tuntas. Tuhan gak bilang gini, kamu pergi ke rumah Isai, ketemu sama Isai, urapi anaknya yang ke-8 yang namanya si Daud itu jadi raja. Enggak gitu. Pokoknya kamu datang ke sana. Nah inilah kalau kita mengerti bagaimana tuntunan dan pimpinan Tuhan, saudara. Saya katakan tadi kenapa gereja ini saya harus dengarkan, karena memang Tuhan gak membukakan secara gamblang. Contoh misalnya tempat, kita mau di mana tempatnya? Enggak langsung, oh ya seperti ini enggak, tetapi kita timbang di mana Tuhan, di mana Tuhan. Nah Daud juga begitu, saudara. Waktu belum ditemukan ini Samuel pergi. Ya. Wah ke rumah Isai gampang, sudah dikasih tahu sama Tuhan. Ke tempat Isai, oke gampang. Habis itu yang mana? Dia mesti tanya, yang mana ya? Coba lewat, yang anak pertama, wah langsung. Ini Samuel lihat, ini nih. Tapi Tuhan bilang no. Hatinya bilang enggak. Ya. Perhatikan baik-baik untuk mengerti kehendak Tuhan itu bukan di otak, saudara. Bukan lewat pendengaran, hati. Saudara bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ketika lewat, ini luar biasa, mikirnya udah macam-macam. Tapi Tuhan bilang, no bukan, lewat. Ya. Kedua lewat lagi, ketiga lewat lagi. Bingung Samuel. Saya yang salah, atau saya kurang peka, atau gimana ya? Dia ulang lagi, nggak diceritakan di Alkitab diulang, tapi menurut saya dia ulang lagi. Coba ulang lagi. Ya. Ulang lagi, tapi kok nggak ada yang srek. Ini kehendak Tuhan, saudara. Kita perlu mengerti. Dan Tuhan nggak menggambarkan, nggak berbicara kepada Samuel, bukan itu semua Samuel, enggak. Bukan. Lagi, bukan. Sampai Samuel mikir gini, nanya sama Isai, ini semua anak kamu. Isai bilang, masih ada satu, tapi kecil. Ya nggak masuk hitungan lah dia penggembala. Nggak apa-apa, panggil aja. Waktu dipanggil saudara, Daud masih kecil. Ya, saudara dikatakan, Alkitab katakan, dia masih kecil kemerah-merahan, saudara. Ya, masih muda. Wah, saudara langsung di sini bergejolak. Ini dia, urapi. Secara akal manusia, secara otak, secara penglihatan, indera itu nggak masuk hitungan. Tapi Tuhan bilang urapi dia, diurapi. Dan Samuel sempat ditegur pada waktu itu. Kamu melihat apa yang manusia lihat, yang di luar, tapi aku melihat hati. Saudara, waktu Tuhan katakan aku melihat hati, saya selidikin, saudara. Apa sih yang Tuhan maksudkan melihat hati itu apa? Saya menemukan, saudara, kalau saudara lihat di dalam terjemahan daripada, saya ambil 4 terjemahan dari kalimat bahwa aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Kalau kita baca di bahasa Indonesianya itu seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku, sepertinya Daud itu sudah melakukan. Tapi waktu Daud ditemukan itu masih kecil. Tapi Tuhan sudah melihat hatinya. Di dalam King James Version dikatakan begini. I have found David, the son of Jesse, a man after mine own heart, which shall fulfill all my will.
Jadi Tuhan tuh belum lihat dia melakukan, tapi dia udah lihat hatinya, saudara. Dalam New Living Translation dikatakan begini. I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. He will do everything I want him to do. Ya. Di dalam Holman Study Bible dikatakan begini. I have found David, the son of Jesse, a man loyal to me, who will carry out all my will. Ya. Semuanya will, shall. Dan yang terakhir di Amplified saya temukan dikatakan, I found David, son of Jesse, a man after my own heart, who will do all my will and carry out my program fully. Wow. Saudara, waktu saya temukan ini saya bilang, ini dia nih sebabnya. Ya. Jadi bukan apa yang dia sudah lakukan, saudara, tapi sebelumnya. Jadi ketika saya berkata, Tuhan saya mau terima hatinya Daud. Yang saya maksudkan adalah biarlah kita punya kesediaan, saudara, untuk melakukan segala kehendak Tuhan. Sebelum kita lakukan, sebelum kita tahu, sebelum kita mengerti, kita bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau Tuhan. Nah masalahnya nggak masuk akal, ya, menyangkut gengsi kita, itu udah enteng. Tapi kalau belum, nah inilah Daud, saudara. Itu sebabnya ketika dia diangkat, diambil, urapi dia aja dah. Ya. Ini orang udah, pokoknya kalau udah kehendakku dia pasti akan lakukan. Dan diangkat, saudara. Saya mau gambarkan bagaimana perjalanan kehidupan Daud. Apakah dia seorang yang sempurna? Bukan. Ya. Saya melihat beberapa, saya cuma mencatat saja 3, supaya saudara tahu kesalahan Daud. Ya. Dia bukan orang yang sempurna, kenapa Tuhan bilang berkenan? Kita pernah melihat kesalahan Daud yang pertama itu, kalau sudah baca di dalam 2 Samuel 6 ayat 1 sampai 17, dia membawa tabut Allah itu tidak sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Dia bawa tabut Allah, dia pindahkan tabut Allah itu dengan cara dinaikin ke pedati. Dan itu cara orang Filistin, orang fasik. Dan Tuhan tidak berkenan untuk hal itu, saudara. Dia nggak tahu waktu lakukan itu. Ini satu gambaran seolah-olah dia tidak menghormati Tuhan. Dia tidak mengerti akan apa yang harus dilakukan terhadap tabut Allah yang adalah gambaran hadirat Tuhan. Dia nggak ngerti. Waktu itu Tuhan sempat sambar Usa sampai mati dan Daud sempat sampai bingung, saudara, wah ini ada something wrong. Dia nggak berani terusin, lalu dia taruh ke rumah Obed Edom tabut Allah ini selama 3 bulan karena dia ketakutan, saudara. Dia nggak mau lanjutin. Ternyata di rumah Obed Edom malah tabut Allah itu menjadi berkat. Obed Edom diberkati berlimpah-limpah sampai dia bilang, kenapa begitu ya? Di satu sisi membawa kematian, di satu sisi membawa berkat. Lalu Daud diingatkan sama Tuhan, kamu salah bawanya. Tabut Allah itu harus diusung. Saudara, ketika Daud menemukan akan hal ini dia bertobat. Jadi Tuhan ingatkan bahwa setiap kesalahan Daud itu dibuat bukan dengan kesengajaannya. Artinya dia sudah tahu ini gak berkenan sama Tuhan, dia masih sikat juga, saudara. Enggak begitu, saudara. Dia betul-betul gak tahu waktu dia lakukan itu, lalu Tuhan kenapa begini, dia gak ngerti juga, saudara. Inilah hubungan dengan Tuhan. Tanya Tuhan, gimana Tuhan, kenapa begini, kenapa kejadian begini. Lalu Tuhan tunjukkan, waktu Tuhan tunjukkan, dia bertobat. Kesalahan yang kedua kita udah tahu, saudara, berzina dengan Batseba. Wah ini berat, tapi kenapa justru Yesus itu kalau diurut-urut keturunannya dari Batseba? Kok kenapa dari perempuan yang berzina seperti itu? Tuhan ingatkan kepada saya, kesalahannya itu. Apa yang dilakukan, itu Daud itu betul-betul gak ngerti. Seolah-olah dengan Batseba itu salah. Ah masa sih Pak, itu kan istri orang, itu dia. Ya. Dia punya gundik banyak, saudara. Dia tinggal, ini saya mau, ini saya mau, ini saya mau. Dia bisa banyak. Tapi kesalahan dia, Tuhan tunjukkan kepada saya bahwa dia merencanakan pembunuhan terhadap Uria. Suami daripada rencana, itu dia yang salah. Dia punya kesalahan di situ, dia untuk mendapatkan itu dia sampai betul-betul merencanakan pembunuhan itu. Dan yang luar biasa, saudara, Daud nggak tahu itu. Dia nggak ngerti bahwa dia salah. Jadi tenang-tenang aja. Nathan datang. Waktu Nathan datang, Nathan cerita, kasih ilustrasi dan sebagainya. Singkat cerita adalah Daud tahu bahwa dia orangnya. Ya. Karena Nathan bilang ada orang kaya punya kambing domba banyak. Ini ada orang miskin cuma punya 1 kambing domba. Lalu tamu si orang kaya ini datang. Tapi yang disuguhin kambingnya si itu. Orang miskin itu diambil. Lalu Daud bilang benar-benar itu enggak tahu diri orang kaya itu. Ya. Mesti dihukum itu. Dia enggak ngerti, saudara.
Waktu dibilang, itu orangnya kamu. Apa yang dilakukan oleh Daud? Daud nggak bilang, mikir yang kedua kali sudah. Wah, ini si Nathan bahaya nih. Dia nggak bikin dosa yang sama. Ketika dia udah tahu itu salah di mata Tuhan, merencanakan pembunuhan, dia nggak bikin itu lakukan dengan Nathan yang mungkin bisa menyebarluaskan berita ini kemana-mana, saudara. Dia bertobat, ampun Tuhan saya salah. Inilah Daud, saudara. Dia bukan orang yang sempurna, tapi dia mengerti kalau Tuhan katakan ini bukan kehendakku, dia kembali, Tuhan ampun, ampun, saya nggak akan lakukan lagi Tuhan, ampun, betul-betul Tuhan ampun, dan dia nggak lakukan. Lalu yang ketiga yang menghitung rakyat, saudara. Wah, dia udah mulai sombong. Tadi yang pertama tidak menghormati Tuhan, yang kedua soal kedagingan. Ya kita juga pasti punyalah seperti itu, saudara. Kita kadang-kadang nggak menghormati Tuhan, kita nggak tahu bahwa itu ternyata mesti menghormati Tuhan. Kita punya kedagingan juga masih banyak. Ya, tapi apakah ketika Tuhan bilangin sama kita, kita mau bertobat? Ini jadi masalah. Yang ketiga soal kesombongan ini, Daud udah begitu banyak, lalu tiba-tiba dia suruh Yoab, hitunggi semua rakyat saya ada berapa. Saudara Tuhan sampai, wah kesel. Dan akhirnya dia menyadari bahwa itu sombongan. Dia bilang, Tuhan ampun Tuhan, saya nggak bermaksud, saya salah Tuhan, saya nggak bermaksud. Itu Daud, saudara. Jadi melakukan kehendak Tuhan itu bukan berarti nggak mengalami atau nggak melakukan kesalahan. Kita bisa lakukan kesalahan. Tetapi apa yang menjadi kehendak Tuhan kita kembali, saudara. Betul-betul kita bilang kembali. Kalau misalnya Tuhan udah bilang, udah yang salah itu ampuni. Ampuni aja. Kalau mungkin kita lakukan sesuatu yang mungkin salah, Tuhan ingatkan hari ini. Ya. Saya nggak akan mengingatkan beberapa hal, tapi saya ingin mengingatkan kalau memang Tuhan sudah ingatkan, ayo lakukan. Inilah yang namanya hati Daud. Ya. Ingin melakukan kehendak Tuhan. Saudara, saya ingin sampaikan bagaimana supaya kita bisa mendapatkan hati Daud. Saya sempat bilang begini, Tuhan, kenapa saya nggak bilang minta hatinya Yesus aja sekalian, kenapa engkau arahkan aku supaya kita bisa minta hati Daud. Tuhan bilang, boro-boro hati Yesus, hati Daud aja kamu belum bisa. Ya. Minta dulu hati Daud. Ketika engkau mengerti hati Daud, maka gampang. Saudara, lagi pula Yesus itu sering dikatakan Yesus anak Daud. Kenapa Yesus anak Daud, saudara? Kenapa enggak Yesus anak Sakeus? Atau Yesus anak siapalah begitu ya. Tuhan ingatkan, berbicara kehendak Tuhan. Yesus juga sama seperti Daud juga melakukan kehendak Tuhan. Yohanes 4 ayat 34 dikatakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, saya bilang Tuhan, saya ingin. Saya nggak tahu, saya berdoa supaya saudara menangkap ini. Lalu saudara juga bilang, Tuhan saya mau. Ya. Apa sih dampaknya kalau kita melakukan kehendak Tuhan yang udah pasti berkenan. Ya, berkenan. Tetapi ada lagi kalau kita lihat saudara, kita melakukan kehendak Tuhan di dalam Kolose pasal yang pertama sebagai ayat terakhir, ayat penutup kita. Kolose 1 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12. Kolose 1 ayat 9 sampai 12. Saya ingin bacakan doa Paulus kepada jemaat di Kolose. Demikian. Kita baca juga deh sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sampai sini dulu saudara, saya ingin jelaskan sedikit bahwa saudara ternyata untuk kita bisa mengerti atau mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, kita perlu menerima hikmat dan pengertian yang benar. Dan untuk bisa menerima hikmat dan pengertian yang benar itu, Paulus berdoa dengan tiada berhenti-henti. Untuk itu saudara, kita harus berdoa dengan tidak berhenti-henti. Doa Tuhan, minta hikmat, minta pengertian yang benar supaya saya tahu kehendak Tuhan dengan sempurna. Bukan sepotong-potong, bukan sebagian-sebagian. Tapi saya ingin, kenapa? Karena saya ingin melakukan. Nah saudara, dampak daripada ketika kita mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, ayat 10 sampai 12 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Yang kedua, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Yang ketiga, dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Yang keempat, mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa
yang melayakkan kamu untuk mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Wah, hari ini saudara tangkap apa yang menjadi firman Tuhan. Saya berdoa supaya kita semua menerima hati Daud. Nanti saya akan berdoa supaya kita betul-betul menerima hikmat dan pengertian yang benar dari Tuhan. Amin. Kita akan berdoa. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Benar Tuhan, makananku ialah menyelesaikan. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya sampai ku dapatkan ya Tuhan. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Benar Tuhan, inilah makanan kami. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Benar Tuhan, sampai ku dapatkan. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan, sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan? Saya sudah sampaikan pada pagi hari ini. Dari sejak awal, bahkan boleh saya katakan sejak awal penciptaan dunia ini, Tuhan tidak pernah menghendaki yang lain kecuali Dia berkata, dengarkan suaraku dan ikuti, turuti, taati seluruh apa yang kuperintahkan kepadamu. Saudara, hari ini kita sudah belajar dari Daud. Kadang-kadang memang kita tidak bisa melakukan kehendak Tuhan karena kita tidak mengerti. Tapi Tuhan tidak memasalahkan hal itu. Yang Tuhan masalahkan adalah ketika kita sudah mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apakah kita masih tetap tidak melakukannya? Ketika kita mengerti apa yang Tuhan suruhkan kepada kita, apakah kita masih tetap membandel dan membangkang dan memberontak untuk tidak melakukannya? Daud bukan orang yang demikian. Daud bukan orang yang sempurna. Daud adalah orang yang banyak kesalahan. Kalau tadi saya gambarkan cuma 3 itu hanya sedikit. Tapi saya percaya ada banyak lagi kesalahan-kesalahan. Tapi saya mau katakan, dia adalah orang yang ingin melakukan kehendak Bapa. Dia adalah orang yang ingin melakukan semua kehendak Bapa. Pagi hari ini saya tidak tahu apa yang Tuhan sudah bicara kepada saudara. Tapi saya mau katakan, saya berdoa supaya setiap kita punya hati Daud. Hati yang berkata, Tuhan saya mau lakukan. Saya enggak mau bantah-bantah. Saya tahu saudara, kadang-kadang kehendak Tuhan itu enggak masuk akal. Kadang-kadang menyangkut gengsi kita. Kadang-kadang kehendak Tuhan rasanya sulit untuk kita lakukan. Tapi sebagai orang yang memiliki hati Daud, dia akan berkata, Tuhan apapun juga Tuhan. Baik itu yang menyangkut pengorbananku, gengsiku Tuhan. Kesulitan apapun juga Tuhan, harga yang harus dibayar. Kalau memang itu apa yang menjadi kehendak-Mu, aku akan jalani, aku akan ikuti. Bukankah juru selamat kita Yesus juga demikian? Mungkin kalau disuruh pilih di Taman Getsemani, dia berkata, kalau boleh Tuhan cawan ini lalu daripadaku, karena gak kuat, aku berat. Tapi Tuhan katakan, jalani. Dan dia berkata kepada Bapaknya, baik Bapak, aku akan jalani. Pagi hari ini berapa banyak di antara kita yang berkata, Tuhan saya mau punya hati Daud. Boleh angkat tangan, nyatakan kepada Tuhan.
Saudara, hari ini saya berdoa supaya saudara betul-betul memiliki kepekaan. Karena hanya orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di surga yang akan masuk dalam kerajaan surga, bukan orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan, Tuhan. Hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan, buat anak-anak-Mu yang mengangkat tangan ini Tuhan. Biarlah kepekaan turun atas anak-anak-Mu. Biarlah hikmat dan pengertian yang benar turun atas anak-anak-Mu ini Tuhan. Sehingga mereka boleh mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Dan mereka bisa melakukannya sebagaimana yang Kau kehendaki. Kalau ada di antara mereka Tuhan, yang Kau sudah berbicara untuk melakukan kehendak-Mu, tapi mereka belum melakukan, hamba-Mu berdoa, Tuhan tahan hukuman-Mu Tuhan, tahan hukuman-Mu. Hamba-Mu mintakan kesempatan satu kali lagi Tuhan. Buat mereka bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, ketika kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, hidup kami akan layak dan berkenan kepada-Mu. Kami akan memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Kami akan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Engkau. Kami akan dikuatkan dengan segala kekuatan dan kuasa kemuliaan-Mu untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan kami akan mengucap syukur senantiasa dengan sukacita kepada-Mu. Karena kami mengerti, kami dilayakkan untuk mendapatkan bagian yang ditentukan bagi kami orang-orang kudus-Mu dalam kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat siang hari ini Tuhan.